Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah dinasti Thohiriyah. Pecahnya wilayah kekhalifahan dinasti Abbasiyah karena berdirinya dinasti-dinasti kecil secara mandiri, baik di wilayah timur Baghdad ataupun di wilayah barat Baghdad. Kali pertama pendiri dinasti adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Khalifah Al-Ma'mun dan sekaligus menjadi kepercayaannya. Al-Ma'mun memberikan kepercayaan itu kepada orang yang memiliki dedikasi yang tidak diragukan kepada Khalifah dan sekaligus memiliki posisi yang tinggi dengan jabatan jenderal. Dia adalah Thohir ibnu Al-Husaini dari Khurasan dan telah sukses memimpin bala tentaranya dalam melawan saudara ayahnya Al-Amin. Dikisahkan bahwa Thohir Al-Husaini walaupun hanya memiliki mata satu, namun kemampuannya dalam menggunakan dua pedang sangat bagus, sehingga Khalifah Al-Ma'mun memberikan julukan Zul Yaminain yang berarti bertangan kanan dua. Thohir merupakan salah seorang keturunan budak Persia. Pada tahun 820 Masehi, ia diangkat menjadi gubernur oleh Khalifah Al-Ma'mun dan diberi tugas untuk memimpin wilayah timur Baghdad. Diakui secara formal, para penerus Thohir adalah masih pengikut Khalifah, namun ia telah memperluas wilayahnya hingga India, kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Nisabur, dan di sana mereka berkuasa sampai tahun 872 Masehi, sebelum diserbu oleh dinasti Safaria. Kehadiran Thohir ibnu Husain di Baghdad pada waktu kondisi dinasti Abbasiyah dilanda perang saudara, di mana tengah terjadi perselisihan antara kedua pewaris tahta kekhalifahan, Muhammad Al-Amin, anak Harun Ar-Rasyid dari istrinya yang keturunan Arab, sebagai pemegang kekuasaan di Baghdad, dan Abdullah Al-Ma'mun, anak Harun Ar-Rasyid dari istrinya yang keturunan Persia, sebagai pemegang kekuasaan di wilayah sebelah timur Baghdad. Thohir ibnu Husain lahir di desa Musan dekat Marwu, dan dia berasal dari seorang keturunan wali Abbasiyah di Marwu dan Harrah, bernama Mas'ab ibnu Zuraik. Hubungan baik antara pihak dinasti Abbasiyah di Baghdad dengan keluarga Thohir sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Kepada generasi keluarga Mas'ab ibnu Zuraik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan lokal. Tujuannya tentu sangat politis, yakni menjaga keutuhan wilayah kekuasaan Islam Abbasiyah di wilayah timur kota Baghdad, dan sekaligus sebagai pelindung dari berbagai kemungkinan serangan negara-negara tetangga di timur. Posisi sebagai seorang jenderal bagi seorang Thohir ibnu Husain pada masa khalifah dinasti Abbasiyah, ia dijadikan sebagai seorang yang dipercaya oleh Khalifah Al-Ma'mun. Berawal dari kepercayaan itulah, maka Thohir semakin memiliki peluang yang besar untuk membangun dinasti kekuasaannya. Kemunculan dinasti Thohiriyah ini dapat dinyatakan dengan diawali oleh peristiwa perebutan kekuasaan antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Perseteruan tersebut terjadi setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia pada tahun 809 Masehi. Perseteruan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Al-Ma'mun dan Thohir berada pada pihak yang menang. Peran Thohir yang cukup besar dalam pertarungan itu dengan mengalahkan pasukan Al-Amin melalui kehebatan dan keahliannya membuat Al-Ma'mun terpesona. Sebagaimana bentuk penghargaan atas jasanya itu, Al-Ma'mun memberinya gelar Abu Al-Yamain atau Zul Al-Yaminain, bahkan diberi gelar si mata tunggal. Selain itu, Thohir juga diberi kepercayaan untuk menjadi gubernur Khurasan pada tahun 205 Hijriah. Jabatan ini diberikan oleh Al-Ma'mun sebagai balasan atas jerih payahnya dalam medan perang. Jabatan ini merupakan peluang bagus baginya untuk meniti karir politik pemerintahan pada masa itu. Jabatan dan prestasi yang diraihnya ternyata belum memuaskan baginya, karena ia mesti tunduk berada di bawah kekuasaan Baghdad. Lalu ia menyusun strategi untuk segera melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad. Di antaranya dengan tidak lagi menyebut nama khalifah dalam setiap kesempatan dan mata uang yang dibuatnya. Ambisinya untuk menjadi penguasa lokal yang independen dari pemerintahan Baghdad tidak terrealisasi karena ia keburu meninggal pada tahun 207 Hijriah setelah lebih kurang 2 tahun menjadi gubernur. Meskipun begitu, Khalifah Bani Abbas masih memberikan kepercayaan kepada keluarga Thohir untuk memegang jabatan gubernur di wilayah tersebut. Terbukti setelah Thohir meninggal,
Jabatan gubernur diserahkan kepada putranya bernama Tolhah ibnu Thohir. Dinasti Thohiriyah mengalami masa kemajuan ketika pemerintahan dipegang oleh Abdullah ibnu Thohir, saudara Tolhah. Abdullah memiliki kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar. Belum pernah hal ini dimiliki oleh para wali sebelumnya. Ia terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Baghdad sebagai bagian dari bentuk pengakuannya terhadap peran dan keberadaan Khalifah Abbasiyah. Perjanjian dengan pemerintahan Baghdad yang pernah dirintis ayahnya terus ditingkatkan. Peningkatan keamanan di wilayah perbatasan terus dilakukan guna menghalau pemberontak dan kaum perusuh yang mengacaukan pemerintah Abbasiyah. Setelah itu ia berusaha melakukan perbaikan ekonomi dan keamanan. Selain itu ia juga memberikan ruang yang cukup luas bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan moral atau akhlak di lingkungan masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dunia Islam, kebudayaan, dan kemajuan ekonomi. Dinasti ini menjadi kota Naisabur sebagai pusatnya, sehingga pada masa itu negeri Khurasan dalam keadaan makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Adanya pertumbuhan ekonomi yang baik inilah yang sangat mendukung terhadap kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada umumnya. Dalam perjalanan selanjutnya, dinasti ini justru tidak mengalami perkembangan ketika pemerintahan dipegang oleh Ahmad ibnu Thohir, saudara kandung Abdullah ibnu Thohir, bahkan mengalami masa kemerosotan. Di antara faktornya adalah yang pertama, pemerintahan ini dianggap sudah tidak loyal terhadap pemerintahan Baghdad. Oleh karena itu, Baghdad memanfaatkan kelemahan ini sebagai alasan untuk menggusur dinasti Thohiriyah dan jabatan strategis diserahkan kepada pemerintahan baru, yaitu dinasti Safariyah. Faktor yang kedua adalah pola dan gaya hidup berlebihan yang dilakukan para penguasa dinasti ini. Faktor yang ketiga adalah keamanan dan keberlangsungan pemerintahan tidak terpikirkan secara serius, sehingga keadaan ini benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok lain yang memang sejak lama mengincar posisi strategis di pemerintahan lokal, seperti kelompok Safariyah. Kelompok baru ini mendapat kepercayaan dari pemerintahan Baghdad. Ia diberi tugas untuk menumpas sisa-sisa tentara dinasti Thohiriyah yang berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Baghdad. Dengan demikian berakhirlah masa jabatan dinasti Thohiriyah yang pernah menjadi kaki tangan penguasa Abbasiyah di wilayah timur kota Baghdad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembahasan mengenai sejarah dinasti Thohiriyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.